Pagi hari ini kita akan kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar 7 kunci dalam meraih kemenangan dan penuaian besar. Minggu lalu kunci yang pertama sudah disampaikan, yaitu tentang berjalan bersama Tuhan. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, berarti itu kita mau melibatkan pribadi Tuhan masuk dalam hidup kita dan memimpin kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, berarti kita mengikut sertakan Tuhan ada dalam semua permasalahan kehidupan kita, pergumulan kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Kunci yang pertama, minggu lalu kita belajar tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Minggu ini kita akan belajar tentang kunci yang kedua dalam meraih kemenangan dan penuaian besar. Kunci yang kedua adalah menghidupi visi Tuhan. Boleh taruh tangan kanan di dada, katakan bersama dengan saya mau menghidupi visi Tuhan. Katakan dengan iman Bapak Ibu, saya mau menghidupi visi Tuhan. Galatia 2 ayat yang ke-20 kita akan baca bersama. Galatia 2 ayat yang ke-20. Sudah siap Bapak Ibu, kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Aku telah disalibkan bersama Kristus, tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman, yaitu iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan amin. Ayat ini berkata, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus, namun bukan aku lagi yang hidup. Bukan kehendak kita sendiri yang hidup, tetapi kehendak Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita. Menghidupi visi Tuhan. Visi Tuhan itu adalah gambaran besar Tuhan tentang masa depan kita. Apa yang Tuhan mau buat kehidupan kita, Tuhan taruh lewat visi. Dan visinya Tuhan itu tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita. Karena ini adalah gambaran yang besar tentang masa depan kita. Lalu menghidupi visi Tuhan berarti kita setuju dan mau mengikuti apa kehendak Tuhan. Kalau kita mau mengikuti visi yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita, berarti kita setuju dengan Tuhan dan kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Dan yang menjadi poinnya adalah dan mematikan kehendak kita sendiri. Ini yang sangat sulit mungkin bagi kita yang masih dalam daging, yang kita masih hidup. Kita sangat sulit untuk mematikan kehendak kita sendiri. Kita sangat sulit untuk menekan ego kita sendiri ketika kita mau menghidupi visi Tuhan. Tetapi visi Tuhan adalah gambaran besar tentang kehidupan masa depan kita. Jadi mau gak mau kita harus mematikan kehendak kita sendiri. Kita harus tekan ego kita sendiri. Memang setiap manusia kita punya kehendak bebas. Dan Tuhan tidak bisa mengintervensi. Tuhan gak bisa ikut campur dalam kehendak kita sendiri. Karena itulah kehendak bebas kita. Tapi kita mau untuk hidup dan menghidupi visi itu. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah lalai. Visi Tuhan itu kepada kita, apalagi tahun ini 2024 adalah tahun kemenangan dan penuaian besar. Itu visi Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mau menekan ego kita agar kemenangan dan penuaian besar itu bisa kita rasakan tahun ini. Kita mau menghidupi visi Tuhan, berarti kita tidak akan pernah menggunakan kehendak bebas kita. Susah. Tapi kalau kita mau, Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Saya mau lihat tangan siapa yang mau. Jangan takut Bapak Ibu, tenang. Ada Tuhan Yesus, Tuhan kita yang besar. Tuhan kita yang hidup. Sakit penyakit kita pasti sembuh kalau kita mau menghidupi visi itu. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana mengapa sih kita harus menghidupi visi Tuhan. Kenapa sih Pastor? Kenapa kok saya harus menghidupi? Emang apa untungnya buat saya?
Pasti yang itu menjadi pertanyaan besar Bapak Ibu. Emang ketika saya menghidupi visi yang dari Tuhan, apa untung buat saya? Manusia kan begitu ya Bapak Ibu ya. Apa yang bisa menjadi keuntungan saya akan ikuti. Tapi pagi hari ini kita mau belajar kenapa kita harus menghidupi visi yang dari Tuhan. Yohanes 15 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Yohanes 15 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16 saya akan bacakan. Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, karena seorang hamba tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tuannya. Namun aku memanggil kamu sahabat, karena aku memberitahukan kamu segala sesuatu yang telah didengar dari Bapakku. Ayat yang ke-16 berkata, bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tinggal tetap. Sehingga apa saja yang kamu minta kepada Bapakku dalam namaku, diberikannya kepadamu. Katakan amin. Bukan kamu yang memilih aku. Tuhan berkata, bukan kamu nak yang pilih aku, tetapi aku sendiri yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu untuk menghidupi visi itu. Karena aku percaya kamu bisa menghidupi visi besar itu. Yang pertama, kenapa sih kita harus menghidupi visi Tuhan? Karena kita anak-anak yang dipilih dan dipercayakan oleh Tuhan. Kita anak-anak yang dipilih dan dipercayakan untuk melakukan visi itu. Tidak ada yang mustahil loh buat Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita mau berkomitmen untuk mengikuti visi itu. Karena yang perlu Bapak Ibu sadari, kita itu dipilih loh. Sama Tuhan loh yang pilih loh, bukan manusia. Manusia yang pilih saja, itu kita bangga. Apalagi Tuhan sendiri yang percayakan dan Tuhan sendiri yang pilih. Dan itu bukan karena kehebatan kita, itu bukan karena posisi kita saat ini, itu bukan karena apa yang kita punya saat ini, itu bukan karena pengalaman kita yang banyak, tapi karena Tuhan melihat ada potensi besar yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita bisa kok menghidupi visi itu, karena kita anak-anak yang sudah dipilih dan dipercayakan. Tuhan melihat kita sanggup untuk menghidupi dan menjalankan visi itu. Nuh mendapatkan anugerah Tuhan yang besar. Dia mau berjalan dari visi Tuhan. Tuhan meminta Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Ini bahtera tuh besar sekali Bapak Ibu. Buat rumah aja, untuk tukang aja itu sangat susah. Rumah Bapak Ibu. Apalagi ini bahtera yang harus Nuh sendiri buat. Tapi Nuh mau mengikuti apa yang Tuhan suruh. Karena dia tahu siapa yang suruh dia. Tuhan sendiri. Nuh membuat bahtera dan mengikuti visi Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang akan menyertai kehidupan Nuh. Tuhan melihat potensi besar yang ada dalam diri Nuh. Bukan hanya Nuh, tetapi kita juga Bapak Ibu. Tuhan melihat potensi besar dalam kehidupan kita. Mari kita hidupi visi Tuhan. Apalagi visi Tuhan tahun ini sangat besar sekali. Mungkin kalau saat ini kita lihat, mana belum ada kok. Katanya kemenangan, katanya penuaian. Mana kok saya belum lihat. Bahtera itu dibikin bukan hanya dalam 1 jam. Bukan hanya dalam beberapa minggu. Itu membutuhkan proses. Apalagi kemenangan yang akan kita raih. Apalagi penuaian yang akan kita dapatkan. Kita harus melewati itu semua. Dan kita harus percaya karena kita adalah anak-anak yang dipilih. Dan dipercayakan untuk menjalankan visi tersebut. Matius 28 ayatnya yang ke-20b. Dan lihatlah, aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Nuh juga percaya ini. Kalau Tuhan yang suruh aku, maka Tuhan yang akan menyertai aku. Begitu pula kita juga Bapak Ibu.
Kalau Tuhan yang suruh kita menghidupi visi ini, kemenangan dan penuaian, maka Tuhan sendiri yang akan menyertai kita. Bahkan sampai nanti di Desember tanggal 31 2024 ini. Kemenangan pasti kita akan raih. Penuaian besar pasti akan kita dapatkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, mengapa kita harus menghidupi visi Tuhan dalam kehidupan kita? Kenapa sih saya harus menghidupi visi Tuhan? Yang kedua, kita buka dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Yang kedua, mengapa kita harus menghidupi visi Tuhan? Karena Tuhan ingin memberikan arahan dan tujuan yang jelas bagi hidup kita. Rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang mengecewakan. Oke, saat ini saya sedang sakit. Oke, saat ini saya sedang terlilit utang. Oke, saat ini saya belum mendapatkan pekerjaan. Tapi ingat, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita itu mendatangkan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Gak apa-apa hari ini sakit, tapi percaya Bapak Ibu yang sakit pagi hari ini pasti akan sembuh. Pasti akan dipulihkan. Yang terlilit hutang pasti akan lunas. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang besar. Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup menolong. Hanya untuk memutarkan, membalikan tangan begini buat Tuhan itu hal yang sangat sepele. Apalagi hutang kita. Oke, berapa? 100 juta, 200 juta, 2M. Secara manusia itu adalah limit yang sangat besar. Buat Tuhan itu hal yang sepele. Hidupi visi Tuhan. Tuhan mau kasih arahan kita yang jelas. Tujuan yang jelas. Jadi Bapak Ibu jangan pernah tinggalkan Tuhan ya, karena visi besar ini sudah ada di depan mata kita. Kita harus hidupi visi itu. Visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah visi yang sangat teramat baik. Rancangannya selalu sempurna dan bukan rancangan yang mengecewakan. Kalau dibaca ayat yang selanjutnya di ayat yang ke-12, tapi dalam terjemahan dalam terjemahan yang lain berkata demikian, kemudian kamu memanggil namaku dan datang kepadaku, serta doa kepadaku dan aku mendengarkan kamu. Kamu akan mencari aku dan apabila kamu mencari aku dengan segenap hatimu, kamu akan menemukan aku. Itu janji Tuhan. Kalau kita memanggil nama Tuhan, kita datang kepada Tuhan, serta berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan. Tuhan tidak pernah menutup telinga Dia. Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita akan menemukan. Kuncinya hanya itu Bapak Ibu, cari aja Tuhan. Apapun permasalahan Bapak Ibu, kuncinya ada Tuhan saja. Apapun yang menjadi pergumulan kita, jawabannya hanya Yesus saja. Karena ketika kita mencari dengan segenap hati, kita akan menemukan Tuhan hadir untuk menolong kehidupan kita. Yusuf ketika dia umur 17 tahun. 17 tahun ini sangat muda ya Bapak Ibu ya. Dia dijahati sama saudara-saudaranya. Dia bukan orang yang jauh loh. Ini saudara-saudara yang 24 jam itu bertatapan muka. Dia tahu Yusuf, dia dijahati. Sampai dia dijual ke orang-orang Ismail. Tapi ketika Yusuf tahu, dia akan mendapatkan arahan dan tujuan yang jelas dari Tuhan. Dia terus mau mengikuti apa yang Tuhan suruh. Mau saya dijahatin sama keluarga saya, mau dijual, mau diinjak sama rekan kerja kita, mau disikut di kiri kanan oleh partner kerja kita. Tetap percayakan, apapun itu kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Seperti Yusuf, bahkan Tuhan menyertai dia. Dan terus mengangkatnya naik. Dan selalu berhasil.
dalam apapun yang Yusuf kerjakan. Dia percaya loh sama arahan dari Tuhan, tujuan dari Tuhan dia percaya. Karena apapun yang dibuat Yusuf itu berhasil. Siapa yang mau Tuhan buat berhasil, apapun yang kita lakukan. Hidupi visi itu Bapak Ibu. Agar apapun yang kita lakukan dengan tangan kita, yang kita ucapkan dengan bibir perkataan kita, Tuhan buat berhasil dan menjadi berkat. Hidupi visi Tuhan dalam hidup kita. Karena rancangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu mendatangkan kebaikan, itu mendatangkan damai sejahtera. Arahan Tuhan itu jelas. Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita itu jelas. Jangan pernah mundur, jangan pernah kalah dengan posisimu saat ini. Dengan kenyataanmu saat ini. Kalau belum, tunggu, masih ada waktu yang lain. Tahun ini masih banyak waktunya Bapak Ibu untuk kita meraih kemenangan. Jadi jangan buru-buru untuk menyerah, jangan buru-buru untuk mundur. Karena Tuhan sendiri yang berjanji untuk mengarahkan kepada kita, kepada tujuan yang jelas. Yang ketiga, mengapa kita harus menghidupi visi Tuhan? Kita mau baca dalam Keluaran 14 ayatnya yang ke-14. Keluaran 14 ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan, sekali lagi, Tuhan, ini ayat firman Tuhan yang dari dulu ada. Janji Tuhan, Tuhan akan berperang untuk kamu. Untuk sakit penyakitmu, untuk semua pekerjaanmu, untuk semua pergumulanmu, untuk semua hal dalam kehidupanmu. Tuhan sendiri yang mau berperang di depanmu. Yang ketiga, mengapa kita harus menghidupi visi Tuhan? Karena Tuhan sendiri yang akan menyertai kita. Mungkin kita punya banyak backingan. Kita punya banyak kenalan orang-orang hebat. Tetapi mereka hanya masih manusia. Ini kita punya backingan itu Tuhan sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang akan berperang bagi kita. Buat sakit penyakit kita Tuhan mau berperang. Ini janji Tuhan ketika kita mau menghidupi visi itu. Tuhan sendiri yang akan berperang menggantikan kita. Maka Tuhan sendiri yang akan menyertai kita. Usaha, pekerjaan, keluargamu, masa depan anak-anakmu. Tuhan sendiri yang mau berperang, menggantikan kita. Tugas kita berdoa, tugas kita berserah kepada Tuhan Yesus. Apapun yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita, itu pasti mendatangkan kebaikan dan bukan kecelakaan. Tuhan sendiri yang akan menyertai kehidupan kita. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ketika Tuhan menyertai kita, apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti menyertainya. Kita pasti akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Setiap hari, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Tuhan berjanji akan memberikan kepada kita kekuatan setiap hari. Tuhan Yesus akan selalu memberikan kepada kita kesetiaannya setiap pagi. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan yang pasti menyertai kita. Hidupilah visi Tuhan. Ingat Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Selalu baik dan teramat baik kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita.